Yang paling basic dikhawatirin sama kalangan UPI, teman-teman UPI itu lebih ke persiapan CV sih Bang. CV itu adalah salah satu alat. Ini sebelumnya udah pernah nih bikin aplikasi untuk mencari kerja. Sebenarnya kalau dikatakan orang fresh graduate tidak punya pengalaman, tidak juga. Yang menjadi ketakutan adalah apakah itu tuh jadi menarik atau enggak gitu. Jangan terlalu pusing dengan format CV. Menuliskan pengalaman kerja untuk seorang fresh graduate di dalam Betul. CV gitu ya. Juga apalagi di masa pandemi gini untuk nyari pengalaman susah ya Bang. Betul, betul. Sementara CV itu melihat 3 tahun ke belakang. Yang paling penting adalah bagi UPI dan teman-teman untuk memahami kompetensi apa yang dimiliki diri sendiri sebelum membuat CV. Tapi harus diingat bahwa CV itu semacam surat undangan ya kepada organisasi, coba undang saya, inilah kompetensi yang saya miliki, pengalaman saya, sehingga apa nanti manfaatnya bagi organisasi. Berarti Mereka memang tidak punya pengalaman kerja, iya. pengalaman kerja yang dimaksud itu bukan melulu soal pekerjaan yang berbayar gitu Betul. ya, for profit, tapi juga bisa dilihat pada saat di kampus kita Ya. kerja kelompok atau kepanitiaan. Kepanitiaan. Jadi kita semua punya itu yang namanya transferable skill. Sangat dianjurkan untuk kita aktif di dunia kemahasiswaan, organisasi untuk mempertajam transferable skill kita. Apa saja kemampuan menganalisa, mengkoordinir, problem solving, komunikasi. Nah, dan itu bisa dijelaskan dalam CV dan juga Proses diceritakan pada wawancara. saat wawancara. Dan yang paling penting kalau dari sudut kita sebagai pencari kerja, kita mampu untuk memberikan gambaran kepada perusahaan apa sebenarnya skill atau kompetensi yang kita miliki yang memang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Kesulitan utama adalah bagaimana seseorang itu memahami kompetensi apa yang dimiliki dirinya. Oke. Mungkin saya bisa tanya dengan agak sedikit berbeda dengan Mbak Ica. Kapan terakhir Mbak Ica medical check up misalnya? Kalau kesehatan ya Iya, setahun sekali. setahun sekali biasanya ya. Setahun sekali atau setahun 2 kali ya. Ya. Mungkin di masa pandemi ini kadang-kadang sampai 3 kali ya. Ya, betul. Nah, tetapi pernah nggak sih kita mengadakan yang namanya kompetensi check up? Dalam arti kita melakukan self assessment, apa sebenarnya kompetensi yang saya miliki, skill atau yang biasa juga disebut dengan transferable skill, dan seberapa dalam keahlian kita. Kadang juga ada orang yang termasuk mungkin saya ya, Iya. bukan tipe yang verbal dan bisa meluap-luap dalam Menjelaskan menjawab pencapaian pertanyaan. saya di depan Oh, banyak oke. orang. Padahal kan kita harus jual diri ya Bang. Iya, iya, Apa betul. mungkin cara menjual dirinya yang salah Oh, atau oke. gimana gitu. Baik, pertama saya jelaskan dulu fundament dasarnya ya. Proses wawancara itu kan mereka selalu menggunakan metodologi tertentu ya. Ya. Jadi biasanya organisasi, apalagi organisasi yang sudah mapan, yang besar, itu menggunakan yang namanya wawancara berbasis kompetensi. Ini dibedakan dengan wawancara yang bersifat tradisional. Oke. Contoh paling gampangnya gini, kalau dalam wawancara tradisional tuh Mbak Ica ditanyakan apa pendapat Mbak Ica tentang kepemimpinan. Oke. Nah itu kan nggak ada jawaban yang benar atau salah. Kita mau pakai teorinya siapa nih? Nah tapi kalau dalam wawancara berbasis kompetensi, pertanyaannya akan berbeda. Bisa nggak Mbak Ica ceritakan ketika harus memimpin tim untuk melakukan monitoring? Nah itu kan berbeda kan?